Selamat siang. Selamat siang. Pak Prianto lulus tahun kemarin, usianya berapa sekarang? Saya 21, Pak. 21 ya. Tapi dekat PKBM nih ya, tinggalnya ya? Iya, nggak begitu jauh. Ya, ya, alhamdulillah. Ijazahnya belum ya? Mudah-mudahan paling tidak pertengahan Agustus atau minggu ketiga ya. Iya, Sebelum Pak. tanggal 17-an ya deh. Nggak kerja, Pri? Enggak, Pak. Bayangan kerja begadang mulu Pak Syafri mah Pak. Nih. Malam bisa kerjanya ya? Sore kali, mulai sore. Iya, Pak. Malam sih jam 9 kan. Wow. Lalu. Cek meja. Kaget. Di Jakarta. Lalu udah paketan. Ya, sepatu ya. Terus 9%. Dada apa? Buka itu, buka. Buka. Dek. Itu angkat dulu. Aku sebentar itu kalau situ buang air di situ lagi. Pak Agung, minta dijadiin co-host Pak. Kalau co-host nggak bisa deh. Untuk apa? Multiple itu share screen. Mau share screen nanti. Oh, udah bisa. Udah. Oke. Alhamdulillah banyak ya, udah mulai masuk ya. Ya, selamat siang Pak. Maaf tadi mati Pak. Ya, selamat siang. Sofa udah di Jakarta, masih di ini? Masih di Cirebon Pak. Oh iya. Nemenin ibu dulu. Iya. Mudah-mudahan sehat ya, cepat sehat. Bu Yohana. Enggak, kalau jalan mungkin nunggu aja ya. Opal ikut program apa? Paket B atau paket C? Paket C Pak. Paket C ya. Opal sudah vaksin belum? Udah. Tapi yang kedua belum. Oh iya. Yang pertama udah lama ya? Tanggal 31 kemarin. 31 Juli ya. Iya, alhamdulillah sehat ya. Ya Pak. Cuma pada pulang enggak? Siang-siang enggak? Jadi bagi teman-teman yang belum vaksin, baik vaksin, yang terutama sama sekali yang belum vaksin, mudah-mudahan nanti ikut vaksin, daftar di PKBM ya. Atau kalau memang masih waktunya masih ada hari besok, hari Sabtu Minggu nanti ikut vaksin di wilayah terdekat. Kalau Sabtu Minggu belum, nanti mudah-mudahan di hari Senin ya kumpul di PKBM. Tahu yang bikin apa? Semangat yang putus. Kelihatan lagi.
Ini nggak apa-apa yuk, pakai baju ginian yuk. Baik. Ahmad Rifki, suaranya di mute dulu ya. Lu ini yang malu mana jadi? Gak ada nama gue sih. Ini lu di sini. Ahmad Rifki, suaranya di mute dulu. Kain banting. Enggak. Bacot tuh bacot. Woi, bacot. Halo, itu siapa? Di mute dulu suaranya ya. Pak Agung minta tolong di mute dulu semua, Pak. Yang makan buah apa ya? Bisa ada yang ditunggu? Bu Ella. Sudah tidak ada, Pak, sepertinya. Nambah banyak sudah 8. Waalaikumsalam. Ini suara gue nih ada. Bu ada nih, Bu. Oke, sorotin tuh. Emang ini suaranya ada, Bu? Bu ada yang tidur, Bu.
sudah semua ya di sini ya. Ada lagi yang ditunggu nggak Bu Ella selaku admin Zoom-nya? Udah, Bu. Udah semua ya? Kita mulai saja ya. Pak Salya, Pak Agung, izin untuk memulai kegiatan MPLS hari ini. Iya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, semangat sekali ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala amri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Kepala PKBM Negeri 01 Kebon Kosong yaitu Pak Salya, yang terhormat kepada staf PKBM Negeri 01 Pak Agung dan Pak Ari. Pak Ari ada ya? Hadir ya? Yang terhormat kepada teman-teman tutor PKBM Negeri 01 Kebon Kosong dan yang saya cintai tentunya peserta didik tahun ajaran 2021-2022, 2021-2022, KBM Negeri 01 Kebon Kosong. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman peserta didik ya. Hai, perkenalkan saya Salsa Bila, biasa dipanggil Bu Salsa. Saya MC untuk hari ini, untuk kegiatan MPLS hari ini. Dimohon untuk yang peserta didik sebelum diminta untuk unmute, di-mute dulu ya. Supaya tidak mengganggu kegiatan hari ini. Ya. Sudah, terima kasih. Masih ada itu yang belum di-mute. Belum di-mute, sorry, maaf. Salah. Oke, kita lanjutkan saja ya. Untuk rangkaian acara hari ini, yang pertama adalah pembukaan yang tadi saya buka barusan, lalu ada sambutan ketua panitia. Aduh, masih belum di-mute itu. Jangan di-unmute dulu ya, teman-teman peserta didik. Ayo dong. Supaya tidak membuang waktu percuma. Namanya juga masih 845-2105 itu diganti namanya, tolong. Ya, saya ulangi ya, untuk kegiatan rangkaian kegiatan hari ini adalah pembukaan yang tadi saya sudah buka, alhamdulillah, lalu sambutan ketua panitia yaitu Pak Angga, lalu sambutan kepala sekolah yaitu Pak Salya. Mohon izin Pak Salya nanti memberikan sambutan ya Pak ya. Dilanjutkan oleh nanti dilanjutkan oleh rangkaian pemberian materi oleh teman-teman tutor. Nanti saya bantu untuk mendampinginya. Lalu perwakilan peserta didik nih yang tadi nggak di-mute nih. Giliran kamu nanti di akhir ya. Sambutan kecil dari kalian. Lalu yang terakhir adalah penutup ya. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita memulai ke sambutan pertama, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih agak bising ya. Kita lanjutin aja deh. Oke, untuk sambutan pertama yaitu sambutan dari Ketua Panitia, Pak Angga. Pak Angga hadir, Pak Angga? Hadir Ibu Salsa, ya, terima kasih. Alhamdulillah, baik. Dipersilahkan untuk Pak Angga memberikan sambutan. Ya, baik.
Baik, terima kasih Ibu Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam untuk semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan siang ini, alhamdulillah kita berkesempatan melaksanakan kegiatan MPLS di hari yang kedua, yang mana sebelumnya pada kemarin sudah dibuka ya secara bersama-sama. Nah, pada kegiatan MPLS di hari Jumat ini, di siang hari ini, kita akan menyelenggarakan MPLS itu di tingkat satuan pendidikannya. 1 PKBM, baik paket A, paket B, dan paket C. Sebelumnya saya ucapkan dulu yang terhormat kepada Kepala PKBM, yaitu Bapak saya, SPD, kemudian Bapak-Bapak operator, ada Pak Agung, Mas Ari, kemudian yang terhormat Bapak Ibu tutor, paket A, paket B, paket C, kemudian tentunya adik-adik peserta didik yang senantiasa kami banggakan dan kami cintai. Alhamdulillah pada kesempatan Zoom meeting siang hari ini, jumlah peserta yang hadir di sini yang sudah bergabung 54, ada partisipan 54 ya, berarti kurang lebih peserta didiknya ada kurang lebih ada 35 orang lebih ya, 37 peserta didik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan secara hikmat sampai dengan nanti di akhir kegiatan. Nah, di sini nanti ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh beberapa rekan tutor ya, bapak-bapak, adik-adik peserta didik. Ada materi 1, 2, 3 sampai dengan materi 6. Mudah-mudahan nanti itu tidak akan terlalu memakan waktu lama, yang mana nanti yang kami maklumi juga untuk para peserta didik yang tadi ada beberapa yang mengeluhkan mengenai kuota ya. Tadi ada salah satu peserta didik yang melaporkan bahwasanya keluar katanya, mundur daripada kegiatan ini dikarenakan paket kuotanya habis katanya ya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kepada sambutan Kepala PKBM, tapi sebelumnya saya kembalikan dulu kepada moderator atau kepada MC Ibu Salsa. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Salsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Angga. Ya, selanjutnya kita langsung persilahkan kepada Bapak Kepala PKBM Negeri 01 Kebon Kosong, Bapak Salya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Salsabila Mukti. Terima kasih Pak Angga Riyandi sebagai Ketua kegiatan MPLS tahun ajaran 2021-2022. Terima kasih kepada Pak Agung, Pak Ari. Terima kasih kepada Bapak Ibu tutor PKBM Negeri 01, baik tutor paket A, paket B, maupun paket C. Dan saya banggakan seluruh peserta didik program paket A, program paket B, dan program paket C tahun ajaran 2021-2022. Selamat bergabung di PKBM Negeri 01 Kebon Kosong. Mudah-mudahan lembaga ini bisa menjadikan tempat teman-teman, adik-adik untuk menimba ilmu, menambah pengetahuan, menambah wawasan, melatih mengerti dan penanaman akhlak, sehingga mudah-mudahan bisa menjadi warga negara yang baik, warga negara yang berprestasi, dan warga negara yang membanggakan, baik keluarga maupun warga masyarakat secara umum. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat-Ilahi Robbi, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari Jumat yang mulia ini, kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka mengikuti kegiatan MPLS, masa pengenalan
lingkungan sekolah, pengenalan tentang PKBM, pengenalan tentang pusat kegiatan belajar masyarakat di PKBM Negeri 01 Kebon Kosong. Mudah-mudahan tempat ini bisa menjadikan tempat yang bermanfaat sehingga pada kegiatan yang akan dilaksanakan minggu depan, mudah-mudahan setelah melalui MPLS ini, teman-teman bisa lebih mengenal diri sendiri, bisa lebih mengenal Bapak Ibu tutor, bisa lebih mengenal sarana prasarana yang ada, bisa lebih mengenal prestasi, jadwal, tata tertib, dan lain-lain, sehingga semakin memantapkan teman-teman untuk belajar di PKBM Negeri 01 Kebon Kosong. Jadi paling tidak ada 6 materi yang akan disajikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya, sehingga pada pelaksanaannya untuk memasuki kegiatan pembelajaran di tahun ajaran 2021-2022 ini bisa lebih siap. Sehingga kegiatan yang harus diikuti, jadwal, tata tertib, penugasan, sistem pembelajaran, maupun tata cara yang lain, termasuk ujian, bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Karena ada sepintas disampaikan sebelum mulai pertama, karena untuk teman-teman yang sudah terdaftar agak lama, kemungkinan tidak lama lagi, bukan hanya ujian di tahun depan, kemungkinan sekitar bulan akhir Agustus atau Desember, nanti ada yang harus mengikuti ujian pengganti UN, ujian nasional. Jadi ada ujian asesmen nasional. Jadi mudah-mudahan dari sekarang lebih mengenal tentang itu sehingga lebih siap. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak banyak yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada pengatur acara dan ketua penyelenggara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. Terima kasih, bisa saya dikembalikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Salya atas sambutannya. Kita langsung saja ya ke Aduh, jadi kena mute juga nih. Adik-adik, tolong dong di-mute dulu ya. Jangan dibuka nih mic-nya. Jangan open mic, Hanifa. Masih ada nih yang belum di-mute. Ya, biar cepet ya. Lamaan nanti pada kelaparan nanti. Oke, untuk kegiatan selanjutnya yaitu materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Sofa. Ibu Nur Sofa sudah siap ya? Iya, Bu Salsa. Alhamdulillah, baik. Ada Bu Nancy. Ya, kita persilahkan kepada Bu Nur Sofa untuk menyampaikan materi pertama. Meeting apa meeting? Ya. Atas nama Romeo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya kepada yang terhormat Bapak Salya selaku Kepala PKBM Negeri 01. Kepada yang terhormat Bapak Agung dan Pak Wira selaku bagian administrasi PKBM Negeri 01. Kemudian tak lupa untuk para tutor yang saya banggakan. Dan untuk adik-adik siswa baru, minta di-share Bu Ella. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya. Salawat serta salam, semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini saya sedikit menyampaikan terkait PKBM Negeri 01. Ya, di sini yang pertama yang ingin saya sampaikan ini ada struktur organisasi di mana di sini ada Bapak Kepala Sekolah, kemudian bagian administrasi, Bapak Kepala Sekolah Pak Salya, bagian administrasi ada Pak Agung dan Pak Ari yang selalu setia di PKBM ya, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak. Kemudian para tutor
baik paket A, paket B, maupun paket C. Kita lanjut, Bu. Oke, di sini di Pembelajaran PPTN berbasis Negeri 01 kita pembelajarannya menggunakan kurikulum 2017 ya. Kita di PKBM pembelajarannya itu berbasis modul, baik paket A, paket B maupun paket C. Seperti contohnya di paket A untuk 3 tingkatan ya, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Masing-masing kelas atau tingkatan itu harus menyelesaikan 5 modul ya. Kemudian untuk paket B itu pun sama, harus menyelesaikan 15 modul di 3 tingkatan, yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Jadi masing-masing tingkatan harus menyelesaikan 5 modul. Untuk paket C, yaitu setara dengan kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, itu pun sama, masing-masing harus menyelesaikan 5 modul untuk tiap tingkatan. Kemudian di sini, untuk 5 modul tersebut, ya, itu akan dibagi menjadi semester 1 itu harus menyelesaikan 3 modul, dan untuk semester 2 itu harus menyelesaikan 2 modul. Lanjut, Bu Ella. Nah, di sini adalah merupakan contoh modul. Peserta didik bisa mendownload modul-modul tersebut di e-modul ya. Biasanya ada di deskripsi grup di atas itu. Nanti wali kelas akan memberi informasi lebih lanjut seperti itu. Lanjut, Bu. Nah, di sini ada yang disebut dengan ujian modul. Tadi kan kita di PKBM itu harus menyelesaikan modul ya. Tiap tingkatan masing-masing jenjang itu harus menyelesaikan 5 modul. Nah, setiap satu modul kita akan adakan yang disebut dengan ujian modul. Nih, ujian modul diberikan kepada siswa yang telah menuntaskan pembelajaran. Jadi kalau misalkan kita sudah menyelesaikan satu modul, maka nanti akan diberikan ujian modul oleh para tutor seperti itu. Terus begitu ya. Jadi siswa yang telah lulus dalam pembelajaran modul 1 maka dianggap telah menuntaskan pembelajaran di modul 1 dan diizinkan untuk melanjutkan pembelajaran ke modul berikutnya. Jadi kalau kita selesai di modul 1, kita mau pindah ke modul 2, itu akan diadakan dulu modul 1. Kalau misalkan modul 1-nya sudah ujian modul, baru nanti lulus atau tidak lulus itu dikonfirmasi sama tutor ya, kita bisa lanjut ke modul berikutnya atau enggak gitu. Karena di sini saya harus garis bawahi, siswa yang tidak mengikuti pembelajaran modul berarti dia tidak tuntas dan tidak diperbolehkan untuk melanjutkan ke modul berikutnya. Seperti itu. Jadi ini harus digarisbawahi ya. Jadi enggak ada lagi siswa yang hanya ikut di akhir aja gitu, seperti itu nggak ada. Kemudian intinya ini nanti langsung dikonfirmasi ke ke peserta didik pada masing-masing tutor. Nanti tutor konfirmasi masing-masing di mata pelajarannya, seperti itu. Kemudian lanjut, Bu. Nah, di sini ada tata tertib KBM. Yang pertama, peserta didik siap mengikuti pembelajaran atau bimbingan pada waktu yang sudah dijadwalkan dengan penuh rasa tanggung jawab ya. Jadi sebisa mungkin sesuai jadwal. Kalaupun misalkan tidak bisa kerja atau bagaimanapun ada kesibukan lain, silakan langsung chat ataupun hubungi tutor yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya, bersikap disiplin, jujur dan mandiri. Itu sangat penting ya. Kemudian yang berikutnya, melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh tutor sesuai dengan ketentuan. Nih, di sini pun harus digarisbawahi ya. Setiap pembelajaran sebelum bertanya silakan fahami terlebih dahulu instruksi pembelajaran. Setelah difahami dan kita tidak memahami apa yang disampaikan, maka silakan bertanya. Jadi jangan bertanya dulu, kemudian belum membaca tapi sudah bertanya ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, mengirim absen di hari yang sama untuk setiap pembelajaran. Ini penting ya, meskipun nanti kalian menyelesaikannya nih, izin untuk
Bu, saya nyelesainya nanti Bu, besok misalkan gitu, karena saya kerja gitu. Sebisa mungkin harus absen dulu gitu, karena ini nanti ada laporannya seperti itu. Foto absen dengan pakaian bebas namun sopan ya. Jadi yang penting sopan seperti itu. Kemudian di sini yang tadi sudah diungkapkan, menghubungi tutor yang bersangkutan jika telat atau ada kendala dalam mengikuti pembelajaran. Di sini kami para tutor akan selalu setia membantu adik-adik semua terkait pembelajaran seperti itu. Jadi apapun silakan chat gitu. Tutor masing-masing. Insya Allah kami akan membalas chat adik-adik semua. Seperti itu. Nah, di sini aplikasi pembelajaran, WA Group, ya, ada kuis, ada YouTube, ada Google Classroom, ada Zoom yang seperti sekarang, ada Google Meeting, dan ada blog. Ya, ini pun nanti dikoordinasi pada saat pembelajaran oleh masing-masing tutor. Seperti itu. Nah, ini join Google Class juga. Mungkin adik-adik ada yang belum join, nanti bisa konfirmasi langsung, ataupun nanti Walas ya, nanti Walas memandu join ke Google Classroom seperti itu. Nanti ada video dari Wallace ya. Seperti itu. Lanjut, Bu. Nah, di sini wali kelas paket A, paket B, dan paket C. Ayo, Bu. Nah, di sini untuk wali kelas paket A, baik kelas 4, 5, dan 6, itu ada Ibu Salsabila Mufti SPD SD. Kemudian untuk paket B, untuk kelas 7, itu ada Ibu Dwi Rudianti SE. Untuk kelas 8, ada Ibu Dini Wahyuni SPD. Untuk kelas 9, itu wali kelasnya ada 2, yaitu Ibu Ngasina SPD dan Ibu Yohana Tesalonika Sinaga SPD. Kemudian yang berikutnya untuk paket C, PJ Rombel ataupun Walas kelas 10 ada Ibu Ella Maulidia SPD. Kemudian kelas 11 ada Ibu Ayu Nurul Insani SPD. Dan PJ Rombel kelas 12 ada Ibu Dia Huri Handayani SPD. Dan saya sendiri, Nur Sofa. Yang berikutnya. Nah, ini lebih jelasnya ya. Yang tadi itu yang namanya Bu Salsa, Bu Ngasina, Bu Dini. Ini adalah tutor paket A, paket B, dan paket C. Ada Ibu Yohana, ada Ibu Dwi, ada Ibu Oknel. Ibu Salsa misalkan di sini akan mengampu mata pelajaran matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan yang lainnya di paket A. Ibu Ngasina akan mengajar mata pelajaran agama di paket A dan paket B, dan Ibu Dini pun akan mengajar mata pelajaran bahasa Inggris ya di paket A, paket B. Ibu Yohana mengajar paket A Penjas dan paket B pelajaran IPA. Dan Ibu Dwi Rudianti mengajar pelajaran dan seterusnya ya. Saya lupa. Yang berikutnya Ibu. Nah, di sini untuk tutor paket C ada Ibu Ayu Nurul Insani. Beliau mengajar mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ibu Ella mengajar mata pelajaran PKN ya, sama seni budaya. Pak Angga mengajar mata pelajaran geografi dan agama. Ibu Dia Wuri mengajar mata pelajaran ekonomi dan pemberdayaan. Ibu Ramika mengajar sosiologi, sejarah, pemberdayaan, dan saya sendiri mengajar matematika dan keterampilan. Seperti itu. Itu adalah perkenalan tutor ya. Seperti itu. Nah, terima kasih. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, nanti kita open sesi tanya jawab. Ibu Salsabila. Oke. Waduh, kena mute lagi nih saya nih. Siapa ini yang unmute terus nih? Kena getah ya saya. Nabila, di mute dulu Nabila. Hai si cantik dan si tampan, ayo di mute dulu ya. Biar kita langsung ke kegiatan selanjutnya.
Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bu Nur Sofa tadi sudah menyampaikan materi perkenalan di materi pertama kita ya. Ya, itu sekilas mengenai tutor-tutor di PKBM Negeri 01. Jadi jangan lupa kalau nanti di jalan atau temu nggak sengaja ketemu, jangan seperti tidak orang kenal ya. Say hi, salam, terus sopan ketika berbicara dengan tutornya. Jangan ngelengos aja. Ya, ini nih. Oh, udah di mute ternyata si Romeo dan Juliet. Baik, kita langsung aja ke materi kedua ya. Materi kedua akan disampaikan oleh Ibu Diah Huri. Ibu Diah, sudah siap ya? Ya, Sudah siap. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu Diah. Terima kasih Bu Salsa. Sebelumnya selamat bergabung buat yang baru bergabung ya. Banyak yang baru juga ya di sini peserta didiknya ya. Oke, karena tadi sudah banyak juga disampaikan oleh Ibu Nur Sofa, jadi saya melengkapi mengenai bagian karakter dan budi pekerti. Jadi gini, kita kan di sini kalian kan baru ya, kebanyakannya baru. Nah, tutor-tutornya juga sama seperti kalian. Kita kan di sini kenalan ya, baru kenal. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nih gitu, mau tanya tutor. Nah, karena kita baru kenal, setidaknya kalian waktu chat itu mengucapkan salam, memberitahu nama kalian siapa, dari kelas berapa, karena kan tutor tidak hanya mengajar di satu kelas. Lain hal kalau misalnya kalian bertanya di grup kelas, tidak perlu menyebutkan kelasnya karena sudah per kelas. Tapi menyebutkan nama atau memperkenalkan diri, juga mengucapkan salam itu wajib ya, gitu, untuk kita tata krama kita, untuk etika kita, gitu ya. Terus menggunakan bahasa yang sopan dan santun terhadap siapapun, mau interaksi dengan teman, mau bertanya dengan tutornya gitu, baik di grup juga, apalagi kayak tadi nih, ya kan, ada pembukaan, ada suara-suara yang tidak enak didengar itu ya, jangan sampai terulang. Jadi harus ada bedanya kalian sudah belajar di PKBM Negeri 01 dengan belum belajar di sini gitu ya, kan kita sudah dididik ya, belajar gitu, jadi harus ada bedanya. Terus juga tadi kan sudah disampaikan juga mengenai kedisiplinan ya, kedisiplinan dan mengenai tugas, kayaknya tadi ada disinggung. Kalau untuk kayak foto absen itu harus pakai baju memang bebas dan sopan, tapi usahakan kalau bisa pakai baju yang ada kerahnya. Bila tidak ada, ya jangan sampai kalian pakai kaos kutang, nggak boleh ya. Itu. Terus juga di sini kita tidak hanya sebatas penilaian, itu memang tidak hanya kalian pinter jawab nih gitu, benar semua berarti nanti bagus, tapi kalian juga dinilai dari sikap kalian itu, cara kalian merespon tutor, cara kalian berinteraksi di kelas, kalau sekarang mungkin di WA group gitu ya. Terus kalau memang misalnya kalian akan terlambat gitu mengerjakan tugas, akan telat mengumpulkan tugas, chat aja, tutornya di chat. Yang di chat tutor yang memberikan mata pelajaran di grup, yang menginfokan. Jadi jangan misalnya ibu siapa, misalnya Bu Sofa menginformasikan ya ada pelajaran matematika ya gitu, terus kalian nanyanya bukan ke Bu Sofanya tapi ke tutor yang lainnya gitu ya, pasti tutor yang lainnya itu bingung karena kan materinya Bu Sofa yang membawakan. Jadi betul-betul kalian memperhatikan kalian itu bertanya kepada siapa dan apa yang akan kalian tanyakan ya. Terus juga jika memang ada kesulitan-kesulitan, boleh kok diskusi aktif dengan teman sekelas, itu boleh. Jadi jangan takut untuk belajar tuh, enggak bertanya aja, bertanya. Jadi takut tutor yang ini nanyanya, jadi mau tanya ke tutor yang satunya lagi aja. Jangan begitu ya. Jadi harus tetap aktif komunikasi siapapun tutornya. Terus juga
kalau misalnya kalian chat tutor, terus tutornya mungkin agak lama balasnya gitu, ya itu mungkin saat itu tutornya sedang mengajar di kelas yang lain, jadi harap kalian bisa bersabar menunggu gitu ya. Jadi jangan merasa dicuekin tutornya, enggak, tutornya enggak akan cuekin kalian gitu, pasti akan merespon, ditunggu aja. Jadi dari saya seperti itu sih, lebih menekankan jadi kalian tidak hanya sebatas bisa belajar cerdas atau pintar secara pembelajaran aja, tapi sikap kalian juga harus bisa lebih baik lagi gitu ya. Saya rasa itu aja yang dari saya, Bu Salsa. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Materi yang bagus ya sudah diberikan oleh Ibu Dia. Terima kasih Ibu Dia. Tuh didengerin ya buat teman-teman peserta didik. Ya. Tambahan dari saya juga ada. Kalau misalnya chat, dimohon tidak tengah malam. Ya Bu Dia ya. Ada keluhan gitu ya Bu Dia ya. Suka banget nih, mentang-mentang lagi begadang, tahu-tahu ngechat tutornya tengah malam, itu tidak diperbolehkan ya, tidak dianjurkan, bahkan dilarang sama sekali. Ya, untuk selanjutnya langsung aja tanpa membuang waktu kita pindah ke materi berikutnya, materi ketiga dari Bu Yohana. Bu Yohana, sudah siap ya? Siap Bu. Alhamdulillah. Oke, waktu dan tempat dipersilakan kepada Bu Yohana. Terima kasih Bu Salsa. Saya melanjutkan materi yang udah diberikan Bu Sofa sama Bu Dia ke teman-teman, ke adik-adik semua. Saya lanjutkan dengan tema budaya sekolah. Sebenarnya apa yang Bu Sofa katakan atau Bu Dia sampaikan tadi itu ada dirangkum di budaya sekolah. Nah, apa sih budaya sekolah itu? Nah, budaya sekolah adalah nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan, atau keseharian yang dipraktekkan kepada kepala sekolah, guru, ataupun masyarakat di sekitar. Jadi ini lebih kayak ke kebiasaan kalian sehari-hari sih, menghadapi teman-teman kalian ataupun cara kalian menghubungi tutor kalian. Nah, di sini saya rangkum nilai-nilai budaya sekolah yang ada di PKBM 01 adalah, yang pertama adalah gerakan membaca. Kenapa saya rangkum menjadi gerakan membaca? Karena banyak peserta didik, adik-adik sekalian yang kalau kita share info di grup WA, kalian langsung bertanya tanpa membaca terlebih dahulu. Jadi kami sebagai tutor berharap para peserta didik membaca terlebih dahulu info-info yang kami share melalui WA group, baru menanyakan hal-hal yang kurang paham kepada kami, bisa melalui langsung tanya di grup, bisa juga melalui japri ke tutor yang bersangkutan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah mengawali dan mengakhiri pembelajaran. Meskipun kita belajar online ya, sekarang kan kita belajarnya dari rumah, semuanya serba online. Jadi kami berharap para tutor, semua peserta didik mampu mengawali dan mengakhiri pembelajarannya dengan berdoa. Meskipun kami tidak bisa memantau kalian, tapi kami berharap adik-adik baik paket A, paket B, paket C itu bisa mengawali dan mengakhiri pembelajarannya di rumah dengan berdoa. Kemudian yang ketiga tadi udah disampaikan sama Bu Sofa ya, yaitu terkait tata tertib pembelajaran. Yang pertama dari budaya belajar sendiri adalah mengirim foto absen. Saya berharap untuk semua peserta didik di PKBM 01 setiap hari dalam pembelajaran sekolah, di hari-hari sekolah, rajin mengirimkan foto absensi dengan pakaian yang bersih dan rambut yang rapih. Jadi kami berharap kita nggak perlu, para tutor nggak sibuk lagi nih minta absennya belum. Kami berharap semua adik-adik dengan rajin setiap hari mengirimkan absensinya. Seperti itu.
Kemudian di dalam tata tertib juga ada penugasannya, pelaporannya itu dilaporkan sesuai waktu. Nanti kami akan mengirimkan tugas-tugasnya itu di classroom, by classroom. Nah, kami berharap dalam 1 hari itu peserta didik harus mengerjakan atau membuat laporan penugasan pada hari itu juga. Itu enggak lama setelah absensi harian, seperti itu ya. Kemudian jika misalkan para adik-adik sekalian terkendala terkait mata pelajarannya, itu sangat boleh langsung tanya ke tutor ataupun tanya saja di grup WA gitu. Jadi kami para tutor akan berusaha untuk merespon kalian. Tapi saya ingatkan lagi, seperti yang Bu Salsa bilang, di saat kalian ingin menghubungi kami berharap kalian menghubunginya tidak pada jam malam. Karena mungkin kalian belum tidur, sedangkan itu bukan jamnya ini lagi ya, maksudnya udah tidak terlalu malam gitu hubunginnya. Cukup batasnya mungkin di paket A dan paket B batasnya jam 6 sore atau jam 7 malam, seperti itu. Mungkin paket C akan lebih malam konsultasinya ya. Kemudian yang keempat, ada tentang tutur kata. Budaya sekolah kita mengingatkan kembali bahwa dalam bertutur kata kita harus dengan sopan. Apalagi banyak adik-adik yang baru masuk ke PKBM, kita kan masih banyak nih adik-adik yang belum kenal tutornya masing-masing. Boleh mengucapkan salam saat ingin misalkan nih adik-adik pengen WA tutor, kan salam terlebih dahulu, sopan, lebih lembut, seperti itu. Itu untuk bagian tutur kata. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan positif atau kegiatan tambahan. Kami berharap untuk adik-adik, meskipun kita belajar dari rumah, harusnya kan di PKBM kan ada kegiatan ekstrakurikuler. Tapi saya sebagai guru PJOK nih, mengharapkan ke adik-adik semua untuk menambah kegiatan positif di rumah. Misalkan berolahraga sore atau membuat konten-konten menarik dengan media sosialnya gitu. Jadi kami berharap semua para peserta didik membuat kegiatan-kegiatan positif lagi selain selain dengan mengerjakan pelajaran-pelajaran seperti itu. Jadi meskipun kita belajar online, kalian tetap punya kegiatan-kegiatan positif lainnya di rumah. Begitu. Sekian budaya sekolah dari saya. Semoga adik-adik semua baik paket A, paket C menerapkannya dalam pembelajaran di rumah. Terima kasih Bu Salsa. Saya kembalikan ke Bu Salsa. Ya, terima kasih kepada Bu Yohana atas materi budaya sekolahnya ya. Dari materi pertama sampai materi ketiga nih kita ditekankan ya, bagaimana tata krama, bagaimana berperilaku di sekitar lingkungan sekolah. Kalau sekarang online ya berarti tata krama dalam kalian menghubungi tutornya, bertanya, ya tidak langsung P kalau ngechat. Apa itu P? Tidak ya. Salam dulu, selamat sore, selamat malam. Tuh, itu dari tadi ditekankan dari materi pertama dari Bu Sofa, lalu Bu Dia, dan kemudian Bu Yohana. Ya, kita lanjut lagi deh ke materi selanjutnya. Materi keempat akan disampaikan oleh Ibu Dwi. Ibu Dwi, Ya, sudah siap ya? Bu Salsa. Oke, Ya. tempat dan waktunya dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya memberikan materi untuk selanjutnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Rudianti. Saya mengajar paket D Setara SMP. Di sini saya wali kelas 7. Jadi kalau ada yang kelas 7, kalau mau nanya informasi ke saya, bisa di WA ya. Terkait pembelajaran mata pelajaran yang saya ajarkan, yaitu ada IPS, Seni Budaya, dan Pemberdayaan.
Untuk pembelajaran nanti kita menggunakan Google Classroom atau grup WA ya. Kita semua sama-sama bekerja sama untuk dalam pelajaran online ini. Lalu kemudian kita bisa membahas arti dari Wiyata Mandala ya di dalam sekolah. Yaitu tujuannya adalah cara pandang kalian di sekolah. Lebih ke tata krama juga yang sudah dibicarakan sama Bu Tia, sama Bu Sofa, sama Bu Yohana. Seperti itu. Jadi tata cara pandang kalian itu lebih menghargai sekolah dan cinta sama sekolah gitu. Lebih ke gimana kalian melihat guru, gimana kalian melihat sekolah dengan baik. Seperti itu. Jadi kalian itu harus menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Seperti itu. Di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Itu adalah Wiyata Mandala. Seperti itu. Tunggu sebentar Bu Salsa. Mohon maaf. Ya, untuk selanjutnya, bagaimana kita penerapan di sekolah ya, untuk menjaga kebersihan, prokes di masa pandemi ini. Jadi ayo kita sama-sama bekerja sama untuk belajar apa yang lagi sekarang kita alami ini masa pandemi corona. Harus tetap semangat belajar meskipun tidak tatap muka. Tapi banyak jalan untuk kita dapat belajar melalui online ya. Tetap semangat semua, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja Bu Salsa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Ibu Dwi. Tuh, untuk teman-teman atau adik-adik dari paket B kelas 7, silakan diingat-ingat ya wajah cantik dari wali kelasnya. Kalau ketemu di jalan, jadi jangan, gitu jangan. Tegur, salam. Waduh, lanjut nih, kita ke materi berikutnya supaya tidak berlama-lama. Materi selanjutnya, materi kelima yang akan disampaikan oleh Ibu Ramika. Ibu Ramika, sudah siap ya? Halo, selamat sore. Sore, Bu Ramika, udah siap ya? Oke, suaranya bisa didengar ya? Sudah. Oke, baik. Saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada seluruh peserta didik yang baru bergabung di tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Bumika. Saya tutor paket C untuk mata pelajaran sosiologi, sejarah, pemberdayaan. Nah, hari ini Bu Mika dapat tugas untuk bawa 2 materi untuk teman-teman sekalian, adik-adik peserta didik yang baru hari ini join, yaitu tentang bagaimana kita mengenali potensi diri dan bagaimana kita belajar efektif di masa pandemi khususnya pada saat ini ya. Baik. Kita mulai untuk materi yang pertama, mengenali potensi. Maaf, Bu Salsa, saya kebagian berapa menit? 5 menit cukup nggak, Bu Mika? Oke, baik. Ya, saya maksimalkan. Terima kasih. Nah, baik teman-teman peserta didik, bagaimana kita mengenali potensi diri kita masing-masing. Yang pertama, maaf sebelumnya, setiap kita manusia tentu memiliki potensi atau kemampuan yang berbeda satu sama lain. Tapi acap sekali atau sering sekali kita itu nggak kenal, kita itu nggak tahu potensi kita apa, kan seperti itu ya. Mungkin beberapa teman-teman, adik-adik bertanya, Bu Mika gimana sih supaya saya bisa tahu kemampuan saya, bakat saya, minat saya, seperti itu. Nah, ini saya kasih beberapa tips. Yang pertama, kita harus tahu dulu bidang apa saja yang kita senangi.
sama seperti adik-adik di sini. Tentu pasti ada kalau belajar tuh ya, ada mata pelajaran yang disenangi, ada yang kurang disenangi, ada yang dikuasai, ada yang kurang dikuasai seperti itu. Nah, untuk mata pelajaran yang kamu senangi, kamu bisa mengeksplor atau kamu bisa belajar lebih banyak tentang itu. Jangan khawatir. Kamu bisa tetap bertanya, berkonsultasi, diskusi sama tutor kamu untuk beberapa mata pelajaran yang mungkin kamu kurang kuasai seperti itu. Misalnya kayak Bu Mika itu males banget kalau udah dapat tugas atau masuk jadwal pelajaran matematika. Maaf, mungkin ada ya beberapa peserta didik yang sama kayak Bu Mika kan ya, malas banget kalau udah hitung-hitungan, tapi senang kalau mata pelajaran bahasa atau bahasa Inggris atau yang lain, sosiologi misalnya, seperti itu, karena nggak ada hitung-hitungannya. Nah, gitu. Jadi kamu harus tahu mata pelajaran apa atau bidang apa yang kamu senangi. Yang kedua, teman-teman, peserta didik bisa tanya nih ya, sama keluarga, sama orang tua, seperti itu. Kadang-kadang kita nggak tahu kemampuan atau potensi apa yang kita punya, tapi kalau kita tanyakan sama orang terdekat, mungkin emak di rumah suka komentar, kamu bisa juga ternyata masak. Nah, kamu bisa tahu kemampuan kamu, oh someday mungkin suatu hari nanti saya bisa sekolah cooking, mungkin seperti itu. Atau kalau kamu punya bakat kemampuan di musik, kamu nanti someday bisa sekolah musik, seperti itu, untuk menjadi musisi. Nah, kemudian kita juga harus tahu, harus banyak mencoba hal-hal baru. Tentunya ini sesuai dengan yang tidak berperilaku menyimpang atau tetap sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat, seperti itu ya. Dan juga saya sarankan kepada seluruh peserta didik untuk selalu banyak membaca, banyak belajar, supaya apa? Itu tentu akan menambah pengetahuan dan wawasan kita. Oke, untuk materi potensi diri kita close. Sekarang kita masuk ke tentang belajar efektif di masa pandemi, seperti itu. Nah, ini tahun kedua kita itu masih melakukan aktivitas bekerja, belajar di rumah karena masih pandemi ya, seperti itu. Nah, juga mengakibatkan pembelajaran yang kita lakukan di rumah juga barangkali kurang maksimal, seperti itu. Salah satunya penunjang untuk pembelajaran kita pada saat ini kan internet ya, beberapa mengeluhkan susah internetnya, jaringannya, seperti itu. Atau kalau belajar di rumah kurang fokus, atau kalau sebelumnya itu bisa langsung belajar langsung ke tutor, jadi setiap apa yang karena kan tatap muka sama tutor, apa yang dijelasin sama tutor bisa langsung ngerti, tapi kalau dijelasin by video atau by tulisan itu kayaknya kurang paham gitu, mungkin banyak keluhan teman-teman. Nah nih, Bu Mika kasih ada beberapa tips supaya kita tetap bisa fokus atau tetap efektif untuk melakukan pembelajaran di rumah. Mari kita simak. Yang pertama, teman-teman peserta didik harus punya jadwal. Kalau kamu nggak punya jadwal, percuma. Nah, tutor itu udah kasih roster atau jadwal belajar, ikutin aja sesuai. Contohnya matematika kapan, bahasa Indonesianya kapan, kewarganegaraannya kapan, kan ada tuh ya di jadwal masing-masing ya, baik paket A, paket B, paket C. Nah, kamu cukup disiplin untuk mengikuti itu aja. Kemudian yang kedua, kamu harus memotivasi atau menyemangatin diri kamu. Nah, beberapa peserta didik yang kreatif, kamu bisa tuh tulis kata-kata motivasi yang bisa bikin kamu bersemangat, tulis di kertas, tempel di lemari, atau tempel di kamar kamu yang bikin kamu, maksudnya kalau ngebaca itu makin bersemangat, atau ingat kembali, oh iya kemarin belum selesai mata pelajaran yang ini atau tugas yang ini, seperti itu, nggak apa-apa. Itu salah satu bentuk motivasi diri. Kemudian ini yang penting, komunikasi dengan tutor atau teman. Kalau kita sebelumnya belajar offline atau tatap muka, itu kan punya teman banyak ya di kelas kan ya.
Tapi kalau belajarnya kayak gini online, kita bahkan nggak kenal sama satu grup kita, iya nggak? Nah, jadi saya minta kalian semua harus kreatif, nggak apa-apa kenalan aja di luar dari grup, saling japri masing-masing seperti itu. Cari teman yang bikin kamu nyaman, yang barangkali bisa saling membantu satu sama lain mengerjakan tugas atau mengingatkan, kemarin ketinggalan materi apa, kemarin tugasnya apa, kurang paham. Nah, tuh kalau sungkan ke tutor atau biar lebih penjelasannya lebih sederhana, kelas langsung tanya temannya. Makanya komunikasi tutor dengan teman belajar itu juga perlu ya. Kemudian ini saya sarankan ya adik-adik peserta didik, jangan terlalu lama berada di depan laptop atau ponsel kalian. Karena apa? Itu bikin matanya cepat lelah dan tentu radiasi dari ponsel tuh ya, itu nggak bagus buat kesehatan. Jadi sebaiknya gunakan laptopnya atau ponselnya hanya untuk kegiatan belajar seperti itu. Nggak apa-apa, sekali-sekali gaming nggak apa-apa, tapi jangan melulu di depan laptop atau ponsel. Yang terakhir, sampaikan kepada orang tua atau keluarga atau siapapun yang di rumah, kalau kami itu atau kalau kita itu sedang belajar, please dikasih waktu, jangan diganggu seperti itu. Kadang-kadang kita kan lagi asik nih belajar, tiba-tiba emak suruh, Deden, ayo sana beli telur, beli garam, gitu kan, keganggu kan ya. Nah, jadi sampaikan, kalau tadi kamu punya jadwal di nomor 1, di roster kan ya, kamu bilang, Mak, Pak, ini nanti saya sekitar jam 2 sampai jam 5 belajar, tolong jangan disuruh ini itu, misal seperti itu, oke? Ini yang terakhir, selesaikan tugas tepat waktu. Selesaikan tugas tepat waktu. Kenapa saya harus bilang tepat waktu? Kamu akan kesulitan apabila tugas atau mata pelajaran yang disuruh sama tutor itu menumpuk seperti itu. Bisa aja hari ini nggak mau, males hari ini mau belajar, mau mengerjakan tentang sosiologi, nanti aja deh sampai akhirnya lupa, atau mungkin jadi numpuk dong mata pelajaran sejarah, numpuk dong sama sosiologi, numpuk sama mata pelajaran lain. Nah, itu bikin kamu pusing, gimana sih menyelesaikan nanti. Nah, itu makanya tadi kembali lagi ke nomor satu, kamu cukup belajar sesuai dengan jadwal, itu udah memudahkan sekali. Bu Salsa, apabila sudah lebih 5 menit, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman peserta didik sudah mendengarkan. Aduh, penjelasan yang sangat jelas sekali ya dari Bu Mika. Terima kasih banyak Bu Mika atas penjelasannya. Bahkan tadi ada yang responnya. Tuh, dengerin tuh. Aduh, ternyata nyampe juga ya. Kenapa ganti namanya jadi tukang bubur naik galon? Aduh, emang anak-anak zaman sekarang itu emang kreatif ya. Tolong diganti lagi namanya nama yang sebenarnya ya, nama aslinya, supaya nanti laporannya bisa enak gitu. Nggak tukang bubur. Baik, tadi materi kelima sudah disampaikan oleh Bu Ramika. Terima kasih kepada Bu Ramika. Kita lanjut ke materi ke-6 dari Bu Sinah. Bu Sinah, mana ya Bu Sinah? Aduh, Bu Sinah. Bawa dedeknya. Sudah ya, waktunya saya ya? Iya nih. Iya, Dek. Sebentar ya, Dek. Mama ngomong sebentar ya. Ya. Jadi bingung mau ngomong apa saya jadinya. Baik, Bu Sina, dipersilahkan ya. Bentar ya, Dek. Mama ngomong dulu ya. Iya, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak keganggu sama kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat rizki, dan nikmat sehat ya. Alhamdulillah, jadi kita bisa berkumpul di Zoom meeting
PKBM Negeri 01 Kupon Kosong. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah PKBM Negeri 01, Bapak saya SPD, Bapak Agung, dan Bapak Ari atau Bapak Wira ya. Dan yang saya hormati teman-teman tutor serta anak-anak serta didik paket A, paket B, serta paket C. Sebentar. Perkenalkan, nama saya Ibu Ngasinah, tapi biasa dipanggil Bu Sina. Saya dapat 2 tugas juga ya, sama dengan teman-teman yang lain. Saya mengajar tentang bahasa Indonesia dan juga agama. Hari ini dapat tugasnya adalah menyampaikan tentang keagamaan. Bingung juga yang menyampaikan apa gitu. Karena insya Allah yang di sini sudah hebat-hebat semua. Saya di sini bicara bukan berarti saya pintar, bukan berarti saya hebat, tapi ini bicara untuk saya sendiri juga. Saya akan memberikan sedikit mukadimah ya, atau pembukaan tentang keagamaan di sini. Pendidikan agama itu penting ya, atau keagamaan itu penting, perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan lingkungan keluarga, teman, masyarakat, maupun dengan diri sendiri. Jadi agama di sini memiliki peran penting dalam kehidupan seluruh umat manusia, khususnya kita yang beragama Muslim, karena agama menjadi pemandu dalam mewujudkan kehidupan yang bermakna, damai, dan bermartabat. Pendidikan agama di sini juga meningkatkan potensi spiritual kita, membentuk menjadi pribadi atau peserta didik menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa pada Allah Ta'ala. Muhammad Panji. Untuk etika, budi pekerti, dan moral tadi sudah disampaikan oleh teman-teman tutor semua yang di sini masuk ke dalam akhlak mulia. Semoga kita semua menjadi manusia yang berakhlakul karimah, menjadi manusia yang berguna bagi seluruh umat manusia, khususnya di lingkungan kita semua. Keagamaan ini juga meningkatkan potensi yang nilai-nilainya perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bicara mengenai etika tadi, berharap sekali untuk peserta didik, anak-anak PKBM Negeri 01, kalau absen, jangan sampai nggak pakai baju ya. Jadi auratnya harus ditutup, ya. Aurat laki-laki pusar sampai bawah lutut, perempuan seluruh tubuh, kecuali muka, telapak tangan. Mungkin itu ya teman-teman tutor yang ingin saya sampaikan. Lagi nggak fokus ini. Mungkin itu aja, MC Bu Salsa. Pak saya mohon maaf kurang lebihnya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih banyak Bu Sina di sela-sela nyambi ya sama babynya. Ya tadi itu mengenai materi keagamaan ya, paling nggak ada tambahan dari saya nih, kalau diperbolehkan. Ya, keagamaan di sini tuh maksudnya adalah kalian sadar akan kewajiban kalian sebagai Muslim, bagi yang Muslim, bagi yang non, kewajiban beribadah atas agamanya sendiri. Jadi kalau misalnya di sekolah atau kadang kalau misalkan sekarang lagi online, harus sadar diri ya, jika waktunya sholat, kalian harus langsung sholat. Tidak mengulur-ngulur waktu seperti itu, paling enggak ya Bu Sina ya, tadinya pengen nyampaikan itu cuma ngeblank ya Bu Sina. Oke, baik, ini sudah materi terakhir ya, kita sudah sampai ke penghujung, hampir ke penghujung acara nih. Ini kalau sepakat mau diadakan perwakilan sapaan murid, gimana
teman-teman tutor atau pasalnya sendiri? Atau kita sudahi saja ya? Boleh dipersilakan mungkin 1 atau 2 orang. Oke, Ya, 1 biar atau 2 orang. ya, lebih mengenal lagi. Ya, aduh, siapa nih? Tukang bubur naik galon. Ayo. Mau sapa teman-temannya tidak? Perkenalkan diri. Biar tidak manggil tukang bubur jadinya nih tutor-tutornya. Yuk, perkenalkan diri yuk. Dipersilahkan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Lestari. Waalaikumsalam. Dari paket C kelas 11. Oke. Paket C kelas 11. Umur berapa kamu, Dek? Mau umur 17 bulan November. Novita ya, Novita nih, ganti nih Novita nih, mohon maaf nih. Saya jadi nggak fokus nih tukang bubur. Ya. Iya, Bu, maaf, Bu. Ada kepala sekolah loh, ini ada kepala PKBM loh. Waduh. Iya, Bu, kemarin lagi Zoom sama teman-teman, Bu. Oh, oke. Lupa ganti. Nongkrongnya sekarang sama teman-teman lewat Zoom ya. Oke. Ada lagi temannya yang mau memperkenalkan diri? Selamat datang ya sebelumnya dari kami para tutor PKBM, bahkan dari kepala PKBM sendiri beserta staf. Selamat datang untuk Novita Sari ya tadi ya, Novita. Ya, baru paket C-nya, baru Ya, paket C B, nih. paket A Perwakilan bisa paket B, 1. cari 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windiani dari paket B. Ya. Kameranya dibuka. Ayo, pengen lihat nih mukanya nih. Saya lagi badan, Bu. Oh gitu. Oke, baik. Ya sudah, perkenalkan diri saja ya. Ya. Loh, kok di-mute? Udah namanya Windy Yanisil gitu namanya. Iya, Bu. Oke, paket B kelas? Lah kok hilang? Kelas 9. Kelas 9. Baik, kelas 9 ya. Kelas 9 wali kelasnya sama Bu Ngasina dan Bu Yohana tuh tadi tuh. Kalau kalian nyimak tadi dari Bu Sofa menampilkan PPT. Ya, ada lagi perwakilan dari paket A. Paket A, boleh ngomong sama Biu nggak nih? Mana Biu? Biu. Iya, Bu. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, perkenalkan dong ke teman-temannya nama lengkapnya, nama. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abiyu. Iya. Saya ikut program di homeschooling dari Mama. Iya. Paket A kayaknya. Terima kasih, saya sudah diterima di PKBM 01. Mohon Pak dan Ibu, mohon bimbingannya. Iya, Baik, Biu. itu saja. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Oke, sudah ya Biu ya. Aduh, lembut sekali suaranya, adem banget kayak ubin masjid. Ya, itu tadi perwakilan dari paket A dengan Ahmad Abiyu yang biasa dipanggil Biu. Paket A kelas 4 ya Biu ya. Biu sendiri itu sebenarnya homeschooling namun mengikuti program paket A kelas 4 guna mendapatkan mata pelajaran yang belum didapat dari homeschoolingnya, seperti itu. Karena saya yang handle sih, si Biu. Mohon maaf jadi banyak omong. Untuk paket B tadi Windia Nisil ya, dan paket J tadi si nih gara-gara tukang bubur jadi lupa. Novita ya. Novita. Ya itu aja ya untuk perkenalan perwakilan dari paket A, B, dan C. Sekali lagi semoga lancar pembelajaran di PKBM 01. Sudah ditekankan dari para tutor tadi,
Jangan sungkan untuk bertanya, tapi lihat waktu juga dan sopan dalam bertanya, itu paling penting. Dan kalau misalnya dibutuhkan apa-apa ya tinggal cari aja dari grup gitu, nomor-nomor tutor-tutornya masing-masing. Ya, satu sama lain juga harus saling mengenal, jadi nggak usah sungkan, kamu siapa, nggak usah seperti itu. Jadi komunikasi yang paling utama untuk pembelajaran yang lancar dan baik nantinya. Sudah di penghujung acara nih, teman-teman tutor, bahkan Pak Salya ya, sudah di ujung acara nih Pak Salya. Jadi kita langsung tutup saja ya dengan pembacaan doa penutup oleh Bapak Ketua. Mohon Bapak Ketua, Pak Angga, ditutup dengan doa. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Salsa. Terima kasih Bapak Salya, Bapak Agung, dan Mas Ari, dan kawan-kawan tutor sekalian. Juga para peserta didik yang kami banggakan. Sekian kegiatan MPLS pada hari ini. Kita tutup saja dengan pembacaan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan atau agamanya masing-masing. Bagi yang beragama non-Muslim, dipersilakan untuk membaca doa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bagi yang beragama Muslim, cukup kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah, ditutup dengan Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ditutup juga dengan doa penutup majelis, Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah ditutup ya Pak Salya. Ini rangkaian dari kegiatan MPLS hari kedua PKBM Negeri 01 Kebon Kosong. Sebelum tutup, Bu Salsa ada pesan sedikit buat teman-teman ya. Baik Pak. Silakan Pak. Untuk seluruh program peserta didik paket A, B, dan C, nah mudah-mudahan pandemiknya agak cepat berakhir. Nah, ada persyaratan. Ini kalau harus tatap muka, paling tidak kan persyaratan nanti semua peserta, semua tutor, semua guru harus divaksin. Nah, bagi teman-teman yang sementara usianya antara 12 sampai 17 tahun, yang masih ada yang belum vaksin ya, yang usianya 12 sampai 17 tahun. Ayo dijawab, ada nggak yang belum vaksin? Masih ada yang belum ya? Masih ada ternyata Pak. Yang bagi yang belum, nah mudah-mudahan bisa hari Senin nanti kumpul di PKBM ya. Hari Senin kumpul di. Kenapa? Takut jarum suntik. Takut jarum suntik. Apa sebentar juga disuntik. Takut sama Allah. Nah, kan dijawab sama temennya. Bagi yang belum, mudah-mudahan hari Senin bisa kumpul di PKBM. Nanti kita cari tempat suntik vaksin yang terdekat. Nah, mudah-mudahan kalau nanti keterangannya sudah vaksin semua, nanti mudah-mudahan bisa, kalau aman, nanti bisa cepat-cepat nanti ada tatap muka. Itu ya, mohon hari Senin kita agak pagi aja, karena biasanya paling lambat, kalau ngantri kan biasanya paling lambat jam 12. Kadang-kadang kehabisan vaksin. Sekitar jam 8, atau paling lambat jam 9. Iya, Pak. Di note ya buat teman-teman peserta didik. Di note ada sekitar 10 orang yang belum ya. Kita paling tidak 7 orang atau 10 orang boleh. Nanti bareng sekaligus terakhir hari Senin. Hari terakhir ya, hari Senin ya Pak, berarti ya Pak ya. Jam 8 pagi. Ya, kumpul di PKBM aja. Kumpul di PKBM Negeri 01. Ya, terima kasih Bu Salsa. Ya, sama-sama. Sama-sama Pak. Ya, sudah selesai sudah rangkaian kegiatan MPLS hari kedua. Alhamdulillah lancar ya. Akhir kata saya udah nggak bisa berkata-kata lagi sih Pak sebenarnya. Jadi langsung saya tutup aja akhir kata. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, sikap terhadap teman-teman saat saya membawa kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bu Salsa minta dibuka dulu kameranya semuanya. Oh iya, Siap. ayo Dokumentasi. semuanya, kecuali yang tadi udah konfirmasi Mas lagi nggak enak badan ya, nggak apa-apa. Iya, Bu. Ayo kameranya diaktifkan, kita Lupa, Bu, foto untuk yang cantik, foto-foto, yang Bu. ganteng. Ayo yang cantik, yang ganteng. yang Ayo pinter. dibuka semua, dibuka Iya, semua. Kameranya, ayo. Aden, tadi Windy udah izin ya karena lagi nggak enak badan. Prita, Afrizal Maulana, Diva. masih banyak yang belum buka nih. Diva, Wafa, Emir. Yuk, open cam yuk, open cam. Senyum supaya bisa difoto. Nomornya. Aba-abanya dari siapa, Bu Ella? Untuk foto, Bu Ella? Dari saya ya. Iya, ya. 1, 2, 3 senyum. Take 1. Yang take 2. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Bentar ya, sabar ya. Tangannya cuma 1 nih. Page 3, 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke, terima kasih untuk para peserta didik yang hadir dalam MPLS hari ini. Terima kasih juga yang terutama untuk Kepala PKBM 01 Pak Salya. Terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu. Terus Pak Agung, Pak Ari, terima kasih beserta teman-teman tutor sekalian. Kita akhiri aja ya Bu Ella ya, selaku admin ya. Dibubarkan saja karena sudah kita tutup juga. Baik, selamat sore dan selamat kembali beraktivitas. Ya, terima kasih Pak Angga sebagai Ketua, Bu Salsa, Bapak Ibu Tutor, Pak Agung, Pak Ari, teman-teman semua peserta program paket A, paket B, dan paket C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angga, makasih Pak Angga. Aduh, maaf. Ya, sama-sama Bu Salsa. Terima kasih. Dadah, Biu. Dadah. Siapa tadi tukang bubur? Tutup ya semua Dadah, ya. Panji. Makasih ya. Bubarkan ya. Ini keluarnya gimana nih, Bu? Iya, dikeluarin nanti.